Halo para pejuang, mari kita lanjutkan pembahasan tentang metode pengisian tempat atau filling slot. Tadinya Mister mau membuat video ini di esok hari, tapi Mister rasa supaya tidak kagok, jadi materi filling slotnya Mister pikir lebih enak kalau diselesaikan langsung hari ini juga, sehingga besok bisa langsung kita bahas tentang permutasi kombinasi, jadi lebih fokus. Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton dulu karena video sebelumnya berhubungan dengan video yang sekarang akan kita bahas. Jadi di sini Mister nggak akan bahas dasar-dasarnya lagi. Di sini kalian tinggal mengecek latihan mandiri yang Mister harapkan kalian sudah kerjakan di video sebelumnya. Oke, kita mulai saja langsung supaya durasinya pendek. Cam ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka yang dipilih dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dan plat nomor tersebut tidak boleh ada angka yang sama. Banyak plat nomor yang bisa dibuat adalah berapa cara? Sebelum Mister jawab soal ini, emang boleh plat nomor dimodifikasi angkanya guys? Nah, kita bahas aja lah ya. Jangan bahas ke situ, bahaya. Oke? Jadi dia ingin membuat plat nomor dengan 4 angka dan harus beda dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, kita bikin 4 buah slot gitu ya. Dimana di sini nggak ada syarat apa-apa ya, artinya gampang. Artinya di slot yang pertama ini bisa diisi oleh siapa aja. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 karena nggak ada syarat. Maka di sini kita bisa mengisinya dengan 5 pilihan, yaitu di sini kita isi 5. Kemudian tadi kita ingat tidak boleh ada angka yang sama, angkanya harus beda. Jadi digit yang sudah dipakai di sini tidak boleh dipakai lagi berikutnya. Sehingga yang awalnya kita punya 5 pilihan, sekarang tersisa 4 pilihan. Karena sudah dipakai di depan sini gitu ya. Kemudian yang di sini 3 pilihan. Karena sudah dipakai 2 digit di depan, sehingga tinggal tersisa 3 pilihan lagi. Dan yang terakhir tersisa 2 pilihan. Karena sudah dipakai 3 digit di depan, sehingga 5 kurangi 3, 2 pilihan digitnya. Ya udah selesai kan? Tinggal 5 kali 4 kali 3 kali 2. Maka jawabannya adalah 120 cara dia menyusun angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan syarat tidak boleh sama. Sehingga jawabannya adalah yang B. Ini mudah banget ya. Ini soal dasar banget. Oke, kita lanjut aja langsung. Kalau ada yang bingung silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Nah, sebelumnya Mister juga sudah mencontohkan, tapi Mister mencontohkannya mencari banyak bilangan yang lebih dari 500. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka berbeda. Udah di bold ya, si soalnya ya. Dan tersusun dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak juga ya. Maka banyak bilangan yang tersusun bila bilangan tersebut lebih dari 450. Ini sedikit lebih rumit daripada kita menghitung lebih dari 500. Karena kalau lebih dari 500 ya pokoknya yang penting digit pertamanya 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi kalau lebih dari 450, artinya digit pertamanya nggak boleh cuma 4. Karena kalau digit pertamanya cuma kita isi 4, ada kemungkinan di sini kan ada 3. Ada kemungkinan jadi 435. Nanti malah jadi kurang dari 450. Maka nggak bisa nih, nggak segampang itu. Syaratnya lebih kompleks. Maka Mister bagi menjadi 2 kasus. Dimana kasus pertama itu adalah kasus yang angkanya atau bilangannya antara 450 sampai 500 dulu. Jadi nanti yang 500 ke atas mah gampang lah. Tapi ini yang jadi masalah. Antara 450 ke 500 ada berapa banyak bilangan di situ. Maka di sini ada 3 angka, artinya kita bikin 3 slot. Dan dia harus berbeda ya, harus berbeda. Pilihannya ada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Karena bilangannya Mister mau susun dari 450 sampai 500 ada berapa banyak, maka pasti digit pertama harus diisi oleh angka 4 dulu kan. Maka di sini pasti cuma ada satu kemungkinan, yaitu angka 4. Nah, berikutnya digit kedua ini karena kita pengen 450 ke atas, artinya digit kedua ini boleh diisi oleh berapa aja? Boleh diisi oleh 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi bisa 450, 451, 460, 470, 480, 490 gitu kan. Itu semua di atas 450 gitu ya.
Artinya di sini bisa kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita isi dengan 5 digit. Nah, lihat juga nih, ini dan ini nggak ada yang sama, jadi aman. Seandainya ini bisa diisi sama angka 4 aja, ini jadi beda lagi nih syaratnya. Tapi kebetulan di yang digit kedua ini nggak harus diisi sama angka 4, gitu kan? Karena startnya 450, artinya startnya dari 5, jadi aman nih. Bayangin tuh kalau itu boleh diisi startnya dari 440. Nah, itu kan wah, ribet tuh ya. Kemudian ya udah, tadi kan dari ada 1 2 3 4 5 6 7, dari 7 digit dipakai 1 paling depan, dipakai 1 di tengah. Artinya sisa 5 digit. Gitu ya. Artinya nanti tinggal 1 kali 5 kali 5. Ini adalah banyaknya bilangan dari 450 sampai 500. Nah, sekarang gampang. Sisanya adalah kita cari bilangan yang di atas 500. Nah, ini mah gampang. Kalau di atas 500 kan tadi sama seperti soal yang Mister ajarkan kan, dicontohin. Artinya, digit pertamanya ya harus 5, 6, 7, 8, 9. Artinya digit pertama ini diisi dengan 5, 6, 7, 8, atau 9. Artinya ada 5 pilihan. Gitu ya. Berikutnya, sisanya sih nggak ada masalah gitu ya. Mau 503, 504, 556, 576, ya itu nggak ada masalah. Jadi yang penting ada kalau kita punya 7 digit angka, sudah dipakai 1 di depan, maka sisa 6 digit setelahnya. Lalu karena dari 7 digit sudah dipakai 2 angka, ya yang terakhir sisa 5 digit. Jadi 5, 6, 5. Tinggal dikaliin tuh, 5 kali 6 kali 5. Sehingga kalau kita lihat total bilangan yang bisa dibentuk, yang pertama 1 kali 5 kali 5 jadinya 25 bilangan. Yang kedua ini adalah 5 kali 6 kali 5, 150 bilangan. Sehingga kita jumlahkan aja kan total bilangan yang bisa dibentuk adalah 175 bilangan. Maka jawabannya untuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda dan disusun dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan harus lebih besar dari 450, ada 175 bilangan. Seperti itu. Jadi jangan ditebak-tebak ya bilangannya ya. Bayangin kalian mau nebak-nebak 175 bilangan, nggak mungkin lah gitu ya soal-soal seperti ini. Oke? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Diketahui angka 13569. Banyaknya bilangan positif 3 angka yang kurang dari 680. Dengan syarat, tadi lihat tidak ada angka yang sama. Nah, tadi kalau lebih dari 450, sekarang gimana kalau misalnya syaratnya kurang dari 680? Ya sebenarnya secara prinsip mah ya sama aja gitu ya. Kita pengen cari yang kurang dari 680, harus beda, nggak boleh ada angka yang sama atau diulang. Kita punya pilihan angkanya 1, 3, 5, 6, dan 9. Ya udah, Mister bagi menjadi 2 kasus. Kasus pertama, kalau kurang dari 680, susah nih kalau mau langsung dicari sekaligus, gitu ya. Maka paling enak itu kita cari banyak bilangan antara 600 sampai 680 dulu. Nanti kalau yang ini udah ketemu, tinggal nyari bilangan di bawah 600. Nah, jadi enak tuh kalau bilangan di bawah 600 mah enak. Tapi kan yang jadi masalah adalah berapa banyak bilangan antara 600 sampai 680. Di situ yang harus kita perhatikan sebenarnya. 3 angka ya, 3 angka artinya filling slotnya ada, kita bikin 3 slotnya. Kemudian karena ini bilangannya antara 600 sampai 680, maka digit pertama itu wajib diisi dengan angka 6. Gitu kan, supaya jadinya 600-an gitu kan. Artinya di sini cuma boleh diisi sama angka 6, 1 biji doang. Kemudian kalau kita pengen antara 600 sampai 680, maka logikanya di digit kedua ini tidak boleh ada 9, ya kan? Kalau nanti misalnya ada 9, jadinya 691 misalnya. Lebih dong dari 680, kan harus kurang.
Nah, itu ya syarat-syarat begitu loh yang harus kalian pikirkan supaya nggak salah kalau ada soal-soal seperti ini. Maka kalau nggak boleh 9, pilihan yang bisa diambil adalah 1, 3, 5. Hati-hati, 6 tidak boleh dimasukkan ke sini. Karena 6 itu sudah dipakai di awal, jangan lupa. Jadi pilihannya kalau nggak boleh 9 ya tinggal 1, 3, atau 5. Sehingga di sini ada 3 pilihan. Nah, baru di sini sisa digitnya berapa? Artinya kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, punya 5 digit, lalu sudah dipakai 1 di depan dan 1 di tengah, tersisa 3 digit lagi yang bisa kita kombinasikan. Maka yang pertama bilangan antara 600 sampai 680 ada 1 kali 3 kali 3. Nah, kemudian belum selesai. Kan kurang dari 680, kita bisa cari berapa banyak bilangan yang di bawah 600. Kita bikin lagi nih, 1, 2, 3. Dimana kalau di bawah 600, digit ratusannya bisa kita isi dengan 1, 3, atau 5. Gitu kan? Supaya bisa jadi 100-an, 300-an, dan 500-an. Itu semua di bawah 600. Maka kita punya 3 pilihan. 3 pilihan. Kemudian digit yang di sebelah tengah itu nggak ada masalah, sama yang belakang pun nggak masalah. Mau berapapun nggak masalah, karena yang penting udah kita kunci digit pertamanya harus 100, 300, atau 500. Udah pasti yang belakang mengikutin aja, pasti sisanya di bawah 600 gitu, mau berapapun. Maka kalau kita punya 5 digit, udah dipakai 1 digit di paling depan, maka di sini sisa 4 pilihan, sehingga ini jadinya 4. Kemudian 5 digit dipakai 2 digit di depan, sehingga di akhir tersisa 3 pilihan. Jadi 3, 4, 3. 3 kali 4 kali 3. Ya udah selesai totalin gitu kan. 1 kali 3 kali 3 artinya ada 9 bilangan. 3 kali 4 kali 3 ada 36 bilangan. Sehingga total bilangan positif 3 angka kurang dari 680 dari angka-angka 1, 3, 5, 6, 9 dengan syarat tidak ada angka yang sama adalah 45 bilangan. Selesai. Jadi sebenarnya mau yang lebih besar dari angka ini, lebih kecil dari angka ini, kalau kalian udah paham prinsipnya, ya kalian tinggal bikin aja gitu, tinggal dibagi kasus aja kalau kalian merasa itu lebih gampang gitu. Sama, prinsipnya sama aja. Bedanya mah yang satu lebih dari, maka digitnya harus diperkirakan supaya lebih dari. Yang ini mah kurang dari, digitnya harus dipikirkan yang bisa kurang dari si angkanya gitu. Nggak ada bedanya. Seperti itu. Oke? Sudah paham? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah, kita masuk ke soal terakhir. Mister bilang juga cuma sedikit ya, latihan mandirinya cuma 4 soal saja. Dari huruf adek akan disusun kata berdasarkan tingkat abjad. Maka kata deka terletak di urutan. Nah, itu sama seperti yang di video sebelumnya. Ada angka yang 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah urutan angka 5, 3, berapa? 8, 2, 9 gitu sebelumnya ya? Sama. Jadi kalau kalian punya kata adek, pengen dicari urutan untuk kata deka, ya jangan dicoba satu-satu gitu ya. Mungkin ini cuma 4 digit. Kalau 4 digit bisa kalian coba satu-satu kan. Diurut berdasarkan abjad. Artinya A, D, E, K. Ini yang pertama. Yang kedua D, A, E, K. Ya tapi kan susah ya guys. Nanti ada resiko kalian kelewat, salah gitu ya. Maka jangan gini cara ngerjainnya. Cara ngerjainnya Mister berikan alternatif lain. Jadi kata adek ini kan udah dari alfabet terkecil sampai alfabet terbesar kan. Maka ya udah kita anggap aja dia suatu angka. Dimana kita punya angka 1, punya angka 2, punya angka 3, punya angka 4. Kita mau mencari urutan angka 2, 3, 4, 1. Gimana tuh? Jadi kalau kita punya angka 1, 2, 3, 4 diurutkan dari yang terkecil, maka urutan angka 2, 3, 4, 1 itu di yang keberapa? Kan lebih enak ya. Dibandingin kita lihat bentuknya abjad-abjad begitu pusing ya. Maka kita bagi kasus-kasusnya lagi. Sama seperti yang Mister ajarkan sebelumnya. Jadi yang pertama digit yang ke-1
Itu pasti kalau kita susun dari alfabet terkecil, pasti diisi oleh A. Karena pasti yang pertama diurutkan berdasarkan alfabet terkecil, gitu ya. Yang pertama artinya ada 4 digit ya, artinya 1, 2, 3, 4. Digit pertama ini pasti A dulu, karena dia adalah alfabet paling awal. Sehingga hanya diisi oleh si A. Kalau hanya diisi oleh si A, maka hanya ada satu pilihan. Nah, kemudian ya udah. A ini kan bukan alfabet pertama yang pengen kita cari kan? Kita pengen cari alfabet pertamanya harus D. Maka ya udah, sisanya tinggal dicari aja gitu kan? Artinya kalau kita punya 4 digit, udah dipakai 1 digit paling depan, artinya sisanya bisa 3 digit. Karena tidak boleh berulang, 4 digit dipakai 2, sisa 2 digit. 4 digit sudah dipakai 3, sisa 1 digit. Maka susunan alfabet dengan huruf A paling awal ada sebanyak 1 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga total kata yang bisa dibentuknya jika huruf depannya adalah A adalah 6 kata. Nah, 6 kata ini belum yang kita cari. Karena kita pengen huruf awalnya tuh D. Sedangkan dari 6 kata ini tuh huruf awalnya A. Berikutnya artinya kita bikin lagi. Kalau setelah A ini sudah selesai, maka digit pertama yang berikutnya apa? A, D dulu kan? Maka si digit kesatunya berikutnya pasti si D. Karena A udah selesai, berikutnya artinya D, maju si D-nya ke depan. Maka kita lihat 1, 2, 3, 4. Digit pertama ini pasti kita isi oleh si D, maka cuma ada satu pilihan, wajib gitu. Kemudian, menurut kalian kalau sehabis D, digitnya apa? Kalau kita ngurutin nih, dari yang huruf terkecil ke terbesar. Artinya setelah D, pasti huruf berikutnya adalah si A. Nah, karena nggak mungkin E dulu atau K dulu. Pasti A dulu di depan E dan K. Karena disusun dari yang terkecil. Gitu. Artinya, karena dia pasti si A, maka di sini 1. Nah, artinya di sini belum yang kita inginkan. Kita pengen DE, sedangkan di sini masih DA. Ya udah, artinya kita cari dulu nih DA bla 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 itu berapa banyak kombinasinya. Ya sebenarnya kelihatan kalau nggak DA EK, ya kalau nggak KE, gitu kan? EK dulu pasti karena E dulu baru K. Maka dengan kata lain di sini bisa kita isi dengan 2 digit dari 4, terpakai 2 digit, sisa 2 digit, paling akhir sisa 1 digit. Dengan kata lain, yang berikutnya ada 2 kata. Yaitu sebenarnya tadi udah kelihatan tuh, daek atau dake. Nah, masih belum yang kita inginkan. Kita pengen DK, DEKA gitu. Maka kita lanjutkan lagi. Tadi digit pertamanya sudah D, digit ke-1-nya sudah D. Kemudian artinya digit kedua, tadi kan A udah selesai ya. Si A udah beres nih. Artinya digit kedua ini berikutnya setelah A apa? Huruf apa? Setelah A huruf E. Artinya digit keduanya adalah huruf E. Nah, sekarang udah mulai nih. Udah mulai DE. Nah, tinggal kita lihat. Yang mana dulu yang ketemu. Artinya 1, 2, 3, 4. Digit pertama pasti si D. Digit kedua pasti si E. Artinya ini 1, ini 1. Pertanyaannya DEAK atau DEKA dulu. Nah, ini kan yang kita inginkan DEKA kan. Tapi yang Mister tanyakan, yang awal A dulu baru K atau K dulu baru A. Karena dia disusun dari tingkatan abjad, pasti yang awal di sini adalah DEAK dulu. Karena A pasti lebih dulu dari K. Sehingga di sini 1, di sini 1, ada 1 cara di sini. Berikutnya baru sama, artinya digit ke-1-nya pasti D, digit keduanya udah pasti masih E, tapi sekarang digit ke-3-nya karena tadi ada AK, sekarang udah bisa digit ketiganya jadi K dulu, ditukar. Karena kan abis deak sebenarnya DK, udah kebaca sih guys jawabannya sih. Jadi kan abis deak pasti DK kan. Maka sekarang sudah udah pasti ini. Kalau kita lihat ini ada D, E. Tadi kan AK dulu kan. Sekarang tuker jadi KA, DK. Nah inilah yang mau kita cari. DK, DK. Muncul deh kata-kata yang sama yang kita ingin cari. Maka sekarang kita lihat
ada totalnya berapa cara nih untuk sampai kita menemukan tadi huruf DK. DK ini termasuk satu cara ya. Tetap dia termasuk satu cara. Maka coba Mister garisin dulu. Ada 6 kata, 2 kata. Ini juga satu kata ya, lebih tepatnya bukan cara. Ini ada satu kata. Dengan kata lain ada 6 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Maka kita akan menemukan kata DK pada urutan ke 10. Nah, maka jawabannya yang E, 10. Seperti itu. Itu mirip sama yang Mister ajarkan tadi kalau misalnya ada angka tuh. Yang ada angka 5, 2, 3, 8 ditanya misalnya angka 5, 2, 3, 8 di urutan keberapa. Nah, itu sama aja. Bedanya ini mah alfabet. Dan sebenarnya ini jauh lebih mudah daripada yang Mister contohkan di akhir. Karena digitnya lebih sedikit dan lebih kelihatan kalau alfabet gitu kan, bisa ditebak-tebak. Kayak tadi kan udah beres D, E, A, K, ya pasti berikutnya D, E, K, A dong. Udah pasti otomatis gitu kan. Nah, maka udah lebih kelihatan kalau dia bentuknya alfabet dibandingkan bentuknya angka. Seperti itu. Beres ya? Bagaimana untuk soal terakhir ini? Ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, ya materi tentang filling slot ini Mister tutup. Mister tadi sempat lihat komentar-komentar, banyak yang udah paham juga, sekarang udah tahu dasar-dasarnya. Jadi kalian sekarang mengerjakan latihannya sudah makin bisa. Ya, Mister ikut senang ya kalau kalian makin bisa ya. Memang tujuan Mister itu ingin kalian pas semua bisa gitu ya. Oke, nanti besok kita bahas tentang permutasi kombinasi full. Berikutnya lagi kita bahas tentang soal-soal latihan SNBT yang keluar tentang permutasi kombinasi, filling slot, dan kaidah pencacahan. Mister cukupkan dulu ya videonya hari ini sampai di sini. Sudah ada 3 video hari ini gitu ya. Jangan lupa kalau kalian masih ada semangat untuk belajar, pakailah waktunya untuk berlatih soal-soal latihan SNBT. Jangan cuma mengandalkan video Mister sekali lagi. Mister waktunya terbatas untuk membuat video. Tidak mungkin bisa Mister bikin video 24 jam lalu semua materi selesai gitu ya. Jadi tetap kalian sendiri harus punya kemauan untuk berlatih soal secara mandiri. Oke, akhir kata seperti biasa Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang. Tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua, sampai ketemu besok.